Ngurus komunikasi itu indah sekali, betul-betul indah. Kenapa indah? Karena hidup ini kalau tanpa komunikasi, layaknya tubuh kita, itu komunikasi adalah jantung, lifeblood, darah kehidupan kita. Kalau komunikasi yang ke tangan saja tidak jalan, maka tangan kita akan dysfunction. Dan itu menjadikan tangan kita nggak bisa digerakkan, kesemutan, dan bahkan bisa sampai disfungsinya itu tidak bisa berfungsi sebagai tangan. Oleh sebab itulah saya sangat senang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian, di mana hari ini sebetulnya Pak Menteri tadi juga menugasi saya di tempat yang lain, tapi saya pilih di sini. Jadi karena saya sudah dipanas-panasi Pak Mens ini. Jadi kalau saya nggak datang habis saya. Paling nggak di WA aku nanti sudah mesti saya dikasih emoticon macam-macam, kepalanya dimuter-muter karena pusing. Sehingga saya datang, dan hari kemarin saya janjian sama Pak Mista Mamsa datang bersama. Betul, makanya ini luar biasa, meskipun kadang-kadang ngambek nggak apa-apa. Biasanya kalau orang komunikasi itu kalau pengen ya cepat sekali, tapi juga kadang-kadang untung sekali-kali nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama tentu ini salam dari Pak Menteri, Pak Joni G. Plate. Beliau orangnya sangat egaliter, sangat humanis, semangat, dan beliau bilang kepada saya waktu hari pertama beliau dilantik, mengundang saya, sebenarnya begini, ini saya ulang saja. Pak Dirjen, saya sudah tahu Bapak akan dilantik Presiden toh, untuk jadi juru bicara Presiden toh. Oh saya ikut ASN Pak, saya pansel. Ya tapi kan di SK Presiden toh, iya. Saya juga dapat SK Presiden. Kita sama-sama jadi humasnya pemerintah. Itu kata-kata sehari setelah beliau masuk di kantor. Siap Pak Menteri. Nah itu yang kemudian pada saat berikutnya saya ketemu saudara-saudara saya tadi Pak Mistam dan teman-teman, akhirnya tanpa disengaja, tanpa pakai uang juga ya. Jadi kami juga biasa kalau jajan bantingan gitu ya. Bahkan setelah itu juga setiap rapatnya itu selalu maghrib sampai jam 10 malam di tempat saya. Dan itu luar biasa. Sehingga saya ketemu ini rasanya atmosfer kita sama. Memang mengelola komunikasi itu kalau bagus dianggap biasa Pak. Tapi kalau nggak bagus sedikit saja itu bisa kita dianggap gimana nih humasnya, gimana nih medianya. Jadi rasanya Bapak Ibu sekalian, mari kita nikmati posisi itu ya. Kalau baik, ini baik biasa, tapi saat nggak baik sedikit saja, waduh, hujannya luar biasa ya. Ini profesi komunikasi. Oleh sebab itulah maka hari ini saya mendapat 2 tugas nih Pak, 2 atau 1 nih Pak. Nanti di acara itu saya 2, suruh sambutan atas nama Kominfo, setelah itu suruh cerita tentang radio TV. 2 Pak, 1. Oke ya, ini berarti saya 1 dulu ya ini ya. Kalau nanti yang 2 saya akan semangat lagi, lebih semangat lagi ya. Ini karena mewakili Pak Menteri lebih santun gitu ya. Baik, itu, dan memang kami juga di Kominfo itu ada 2 sisi besar. Yang satu namanya komunikasi, yang 2 namanya informatika. Makanya Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maknanya apa? Kalau komunikasi itu maknanya konten, channelingnya ya, supaya konten itu tidak hanya share tapi deliver, bisa dimengerti oleh publik, tugas kita itu. Kalau yang informatika, bagaimana membangun supaya daerah-daerah itu infrastrukturnya terpenuhi, bagaimana frekuensi itu juga tidak disalahgunakan, dan lain sebagainya. Nah kami yang di sisi komunikasi. Maka nanti kalau saya akan presentasi, saya akan cerita bagaimana kita yang bertugas di komunikasi bersama-sama Bapak Ibu ini merajut nilai-nilai kebangsaan kita. Seiring juga dengan kalau dulu yang namanya pengelola radio itu kan mesti berjuang. Kalau kita cerita sejarahnya, radio itu kan selalu diisi oleh orang yang suka passion, seneng lah, kemudian jadi pejuang. Saat ini pun rasanya sama. Mari kita dasari senang dulu untuk menjadi pejuang, untuk menebarkan ilmu di tengah teknologi yang tumbuh sangat cepat ini. Tentu dinamikanya beda, tentu tantangannya beda, tetapi saya kira spirit kita untuk menjadi
seperti dulu di Kominfo itu terkenal namanya Pak Harmoko ya. Jadi mungkin Bapak yang usianya sudah 50-an pasti kan Pak Harmoko. Singkatannya apa Pak? Pak Hensi langsung nyentuhnya cepat sekali itu ya, pakai hari-hari gitu ya. Intinya kita ini memang akan melaksanakan fungsi-fungsi komunikasi yang tentu kalau dulu ada kelompok pencapir, Kadarkum, dan kita nanti di sisi sekarang ini seperti apa nanti akan saya sampaikan dan barangkali supaya lebih jauh. Termasuk saudara-saudara dari Aceh, dari Papua, selamat datang Pak. Saya kemarin dengan Pak Mistam itu ke Papua. Dalam satu hari bisa 3 media. Ke TVRI, terus ke TV apa yang satunya itu Pak? Sentani, ya, dengan RRI. Pokoknya kalau ke daerah, besok pagi saya di Manado, kalau ada yang dari Manado akan saya datangi kalau memang diizinkan. Saya ingin ketemu dengan teman-teman media, ingin ngobrol, ingin mengamplifikasi yang menyuarakan bahwa kita ini negara besar, kita ini negara yang kuat, kita ini masyarakatnya baik-baik, dan kita ini menegakkan law enforcement. Hari ini berita corona saja yang sebetulnya itu kan kalau kita sudah sedih ya, ada hoaxnya. Jadi kita ingin melawan ilalang kering dengan menanam rumput hijau di padang Indonesia yang luas ini. Mari kita semangati, yuk kita menanam rumput hijau, setiap hari kita sapa, kita sirami agar supaya ilalang yang masih ada itu lama-lama akan tertutup oleh keindahannya rumput hijau, dan itu kita semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi pahlawan, tidak usah pakai tanda jasa, tetapi dengan balasan dari Allah SWT. Amin. Demikian pembukaan saya, dan atas izin Bapak Ibu sekalian, maka Rapat Kerja Nasional LPPL Radio TV Indonesia dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi kami nyatakan dibuka. Akan ada Rapat Kerja Nasional. Ini mudah-mudahan kalau Sunse itu menyebutkan perencanaan itu adalah sebagian dari kesuksesan. Mari kita curahkan pikiran-pikiran, spirit kita, dan juga semangat kita di dalam diskusi pada siang ini. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan, Pak Erwin sudah menyampaikan, pidatonya saja sudah ketahuan bahwa beliau itu optimis. Karena saya ini dosen komunikasi Pak, jadi belajar teknik presentasi yang baik itu kayak apa gitu ya. Jadi itu Pak Mistam ini motivator ulung sahabat saya ini. Dulu lagi negeri itu kalau nggak ada Pak Mistam itu nggak jadi-jadi. Tapi karena ada Pak Mistam, saya itu hanya disuruh, pokoknya Bapak yang ngesui ya, tapi yang motornya adalah beliau. Termasuk hari ini itu yang ngesui adalah Pak Hens ini. Kalau kita boleh close ke Pak Hens ya. Luar biasa, saya belum pernah ketemu, salaman aja belum pernah. Kenalnya sudah kayak kakak beradik gitu ya. Tetapi dampaknya saya masuk di hotel sini, langsung orang pada kenal karena wajahnya sudah dipasang beliau. Baik, saya ingin ini hanya untuk ilustrasi saja, tapi poinnya saya ingin mari kita semuanya sebagai pahlawan-pahlawan radio ini dengan berkarya, dengan memberikan hasil di tengah peradaban yang berubah. Kalau kita nggak optimis menghadapi zaman seperti ini sulit sekali. Kemarin ada Hari Pers Nasional, itu kami ketemu dengan pimret perusahaan-perusahaan skala nasional, itu juga mengeluh, gimana ini kalau gini terus yang untuk pemilik platform nggak dipajaki lagi, hasilnya banyak. Kita senang lagi dengan bermedsos, sehingga pekerjaan kita yang utama di radio, di old media, ya TV dan seterusnya itu seolah-olah mulai ditinggalkan. Coba next Mas atau Mbak ya. Saya ingin mari kita menjadi pahlawan di bidang media. Kalau yang sudah jadi anggota DPR ya biar beliau-beliau itu ya. Legislatif. Kalau yang sudah jadi eksekutif, ya eksekutif. Termasuk saya eksekutif. Bapak-bapak juga eksekutif ya.
Tetapi yang melekat menarik adalah kita ini ada yang eksekutif, ada yang swasta, tapi berada di pilar keempat. Bapak Ibu adalah penyangga demokrasi di Indonesia sebagai pilar keempat. Dan ternyata ada satu sisi lagi, saat ini ada dua dunia. Kalau kita belajar agama itu dulu katanya Nabi Muhammad itu naik di langit Sabtuju. Ini baru dua dunia saja sudah pusingnya minta ampun. Saya nggak tahu nanti dunia ketiga apalagi. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan bahwa dengan adanya media sosial saja, media konvensional kita ini seringkali kedodoran. Seringkali kita ini sampai hanya menyalahkan kenapa itu ada ini, kenapa itu, kita lupa menyesuaikan. Saya ingin informasikan di dalam kajian komunikasi besok itu handphone kita tidak hanya dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga seperti saat ini. Saat ini kalau kita menggunakan handphone kan mata dan telinga, yang lain kan enggak kan. Besok itu dalam perkembangan teknologi itu yang bisa menggunakan media handphone kita, gadget kita itu juga mata, telinga, dan hidung. Apa itu? Kita besok handphonean gini itu tahu minyak wanginya ibu yang nelfon saya. Wah, wangi sekali, Paris kayaknya. Ini hasil penelitian dan akan 7-10 tahun yang akan datang akan diproduksi massal. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau sudah pun istrinya tidak hanya wajahnya bersih, tapi kok parfumnya ganti Pak, malam-malam misalnya. Nah, jangan-jangan ada sesuatu. Teknologi sampai pada penciuman. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Teknologi sampai pada mulut. Jadi kalau kita handphone, besok handphone kita ini itu ada colokannya kabel kayak menuju power bank, tapi di situ ada colokan yang bisa dimunculkan di mulut. Kalau kita punya cucu di daerah yang jauh, sana juga punya colokan itu, tempelkan di dahinya cucu kita. Akhirnya anaknya, oh ciumannya yang kakung atau yang putri gitu ya. Tetapi itu kalau ke cucu, kalau ke yang lain, Masya Allah, kita nggak bayangkan kan. Dulu kita telepon nggak ada kabel aja gumun kan ya. Heran-heran. Sekarang itu sudah dikaji terus menerus. 10 tahun lagi, mudah-mudahan kita masih hidup ya, ketemu teknologi yang indah gitu tuh ya. Simbahnya kalau mencium anaknya nggak usah suruh datang ke sini. Tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Besok gadget ini bisa dikerjakan lewat lidah. Jadi kita melihat gini, ada sensor yang nempel di ujung lidah kita dan merasakan sensasi yang kita lihat ini. Jadi kalau kita ingin makan tengkleng, padahal kita kolesterolnya tinggi, tidak apa-apa besok. Aman-aman saja. Karena apa? Rasanya yang sudah masuk di sensasi kita, tapi tengklengnya tetap nggak masuk. Ini teknologi sekali lagi Bapak Ibu. Betapa indahnya buat ibu-ibu yang agak gemuk atau bapak-bapak kegemukan, jangan takut. Karena mau makan tetap bisa lewat handphone. Tetapi hanya sensasinya. Nah, ini satu situasi betapa media sosial itu berkembang secara eksponensial. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini menyemangati kita. Mudah-mudahan usia saya tambah panjang, 10 tahun lagi masih menikmati sensasinya kalau diet dengan handphone. Ini memperpanjang usia. Nah, inilah sebetulnya pilar demokrasi yang ternyata kita akan semangat. Jangan takut kita nanti wah radio ditinggalkan, wah radio nanti bubar dan lain sebagainya. Optimislah. Memang zaman ini berubah sangat cepat. Bangsa Indonesia pun juga berubahnya sangat cepat. Saya ingat Pak Presiden waktu dilantik 2014 waktu itu langsung mau datang kemana? Silicon Valley. Itu 2014 akhir yang lalu. Kenapa Silicon Valley? Karena di sanalah pusatnya teknologi. Karena di sanalah sebetulnya teknologi itu dikembangkan. Kita Indonesia nggak mau ketinggalan dengan itu. Jadi cara berpikir kita begitu. Makanya siang ini saya membuka diskusi ini dengan cerita bahwa handphone
itu tidak hanya dikonsumsi lewat mata dan telinga, tapi juga bisa lewat hidung, lewat mulut, dan juga lewat lidah. Gak bayangkan, saya pun juga belum bisa bayangkan betapa indahnya ya besok. Ini implikasi sosialnya belum tahu loh ya, implikasi sosialnya. Nanti kalau dulu kan ada dengan handphone, boleh nggak nikah pakai handphone? Wah itu aja ramai pro kontra gitu kan. Bagaimana tanda tangan lewat scanning ini, boleh nggak, ramai. Nah sekarang kalau kita saksikan dengan lewat hidung, lewat mulut, lewat lidah, waduh konsekuensinya luar biasa. Luar biasa. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, ada MyChat. Ada yang kenal MyChat? Sudah ada yang ikut MyChat? Ada. Nah, ini hati-hati loh kalau MyChat nginep di hotel itu biasanya terus dikonotasikan jelek ya. Karena MyChat itu tidak hanya sekedar chatting, tetapi tahu anggota chattingnya. Jadi kalau anggotanya saya dengan Pak Misna, oh di kamar berapa ini? Oh di dekat sini. Radius berapa? 10 kilo. Oh sekitar ya. Dan itu kemudian sekarang MyChat ke Kominfo. Ini gimana supaya MyChat ini tidak dianggap sebagai platform yang akhirnya disalahgunakan. Inilah teknologi. Next cepat aja Mbak. Ya. Nah inilah Kominfo. Saya ingin sampaikan government kita itu juga konglomerat media. Kita punya TV, kita punya media sosial, kita punya platform macam-macam, dan kita juga punya institusi penunjangnya. Pendek kata, saya ingin sampaikan, jajaran humasnya pemerintah dan medianya pemerintah itu konglomerat sebetulnya. Saya datang di Kominfo September yang lalu, kemudian kami usulkan kepada pemerintah di istana, boleh nggak saya punya ide yang agak gila juga. Kita satukan ini supaya pemerintah itu, satu yang saya kerjakan, humas pemerintah harus standingnya kayak humas swasta. Ini contohnya pegawai kita Kadis Kominfo lantai. Ini sudah, tolong berdiri Pak. Ini punya emblem ini ya. Nah ini ya, ini sama dengan saya ini. Levelnya sudah sama, selevel dengan dirjen. Gitu. Itu kita kasih syaratnya apa? Satu, punya 3 medsos, dan salah satu medsosnya harus 500. Sudah punya semua. Sekarang kami memang ada pendekatannya masih 2, pendekatan struktural. Kalau kepala dinas langsung kami kasih, karena kepala dinas asumsinya milenial. Kalau belum ya kebangetan, kepala dinas Kominfo kok nggak milenial. Di tengah kita hidup di zaman milenial. Orang tadi salamnya kan macam-macam. Terakhir Pak Misal tadi saya ajak salam gini. Wah, ini sehati. Kita harus kompak. Dan lain sebagainya. Bahkan kami kalau di humas pemerintah salamnya harus gini. Ini tandanya masih muda. Kalau sudah berarti sudah ini kolonial, milenial. Karena apa? Kita sudah punya media banyak sekali, tergantung tinggal kita. Semangat kita, Bapak Ibu sekalian. Termasuk teman-teman di LPPL ini, mari kita semangat bahwa Indonesia masih membutuhkan kita semuanya. Next. Nah ini pertanyaan. Terus saja ya. Nah saya ingin sampaikan, ternyata Bapak Ibu sekalian, ini data ya, bahwa menonton televisi itu masih paling banyak dibandingkan radio. Ini tantangan kita. Tetapi juga dalam teori peradaban di Amerika, lahirnya media baru itu tidak serta-merta mematikan media yang lama. Misalkan munculnya televisi itu tidak mematikan gedung bioskop. Gedung bioskop mengalami metamorfosa, perubahan bentuk menjadi gedung bioskop layaknya rumah makan. Jadi sambil lihat gedung yang ada gambarnya, suaranya bagus sambil makan makanan, mengalami proses metamorfosa. Hanya kalau kita ini sekarang ngelola radio, di mana radio lebih dulu dibandingkan TV, apa radio mati? Juga tidak. Tetapi kalau nggak hati-hati, TV masih hidup dengan TV. Kemudian dengan platform, mati nggak nanti radio? Nah ini tantangan kita.
kita harus menyesuaikan atau yang disebut dengan mengalami proses transformasi terhadap fungsi-fungsi komunikasi. Sehingga hari ini barangkali penting membuat konten radio yang tidak mematikan radio saat ada platform-platform yang bisa diakses, podcast dan lain sebagainya. Gimana caranya? Jangan hanya bicara saya bisanya membuat acara ini, tetapi acara itu sudah ketinggalan selera masyarakat. Suruh masyarakat dipaksa nonton atau mendengarkan, nggak mau. Ini tantangan kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ini hanya ilustrasi saja. Next, Mas. Nah, ini hasil risetnya. Ya, jadi TV masih lebih tinggi di era milenial. Next, terus Mas. Bapak Ibu sekalian, ini potret kita. Jadi hari ini, mari kita ada satu pesan penting di bangsa ini, bahwa ternyata ini nggak ada ini ya. Total populasi kita tahun 2020 diperkirakan 272 juta. Tetapi pemilik atau pengguna handphone itu 338. Ini tandanya ya ini punya dua, dan satu ya. Saya juga punya dua itu ya. Itu menjadikan ternyata pemilik handphone dengan penduduknya banyak handphonenya. Ini sama juga nanti kalau Anda lihat TV, jumlah TV dengan penduduknya itu banyak TV-nya. Karena penduduknya mungkin hanya anak dan ibu bapak, tapi TV-nya di dapur ada, di kamar tidur ada, mungkin di WC juga ada gitu ya sampai. Ini tantangan-tantangan kita, ini model perilaku audiens kita. Ini Pak. Tetapi yang menggunakan internet juga segini loh Pak. Jadi kalau kita memaksa radio kita hanya diakses lewat alat namanya radio, nggak bisa diakses lewat handphone, ini kita kehilangan sekian juta manusia. Dan ini aktif beliau, ini aktif. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita berpikir bukan kalau bahasa di Jawa itu isoku nggak iki, bisa saya hanya membuat ini, tetapi dibalik. Dan sekarang kalau kita bicara survival, bicara kelangsungan organisasi kita, media yang kita kelola, dia harus sesuai dengan zamannya. Inilah tantangan kalau dalam bahasa yang lebih mentereng, bagaimana melakukan isu-isu pembangunan tapi dikemas secara kekinian. Pak Mistam ini termasuk tokoh yang bisa membuat RRI yang pembangunan, tapi didengar oleh sekian banyak masyarakat. Itu nggak gampang. Makanya kalau di Kominfo ada namanya pelatihan pengelolaan media. Besok pagi kami akan membuka di Indonesia bagian timur di Manado, melatih semua kadis Kominfo untuk dilatih mengelola media kekinian. Silakan nanti kalau ada teman-teman dari Indonesia bagian timur besok pagi. Next Mas. Terus saja ini ada pertanyaan. Nah, kalau dulu ini saya ingin ilustrasikan, orang mendengarkan lagu itu request. Wah, seolah kalau kita sudah request sudah hebat sekali ya. Itu dulu. Sekarang dengan telepon pintar dapat mendengarkan lagu, nah ini ada Spotify, SoundCloud, dan macam-macam. Ini kenyataan. Boleh nggak radio di YouTube kan? RRI sekarang itu kalau siaran lucu, saya kemarin datang juga agak heran. Bisa dilihat wajah saya itu. Ini radio TV, makanya nama RPP ini gara-gara terinspirasi RRI barangkali. Jadi radio tapi TV-nya kelihatan, wajahnya kelihatan. Karena nggak sulit, sekarang teknologi itu mudah sekali. Bahkan bisa di YouTube kan. Hari ini tadi kita heboh-heboh tadi, kalau di YouTube kan LPPL kita ini terkenal. Tapi kalau kita ini low profile, nggak apa-apa, nggak terkenal ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bantu ya nggak apa-apa gitu ya. Mati ya nanti paling yang marah hanya Pak Hens gitu ya. Susah. Mari kita punya semangat bahwa survival hidup ini memang harus berjuang menghadapi ini. Next Mas. Jangan kecepatan.
sudah ini macam-macam. Silakan nanti ini di rapat kerja didiskusikan kira-kira bentuknya seperti apa. Jangan hanya sekedar connect, oh ini siaran bersama. Tapi bagaimana connect itu akhirnya orang mau mendengarkan. Masyarakat sekarang itu kalau mendengarkan lebih dari 15 menit, capek. Jadi nanti kalau siaran bersama ya nggak usah 2 jam, ngantuk semua malah. Kalau kita ceramah gini itu kalau sudah 30 menit mesti sudah jagongan masing-masing pegang handphone gitu ya. Karena kita ini dalam teori disebutkan kekuatan orang Indonesia megang handphone itu, meninggalkan handphone itu paling lama 7 menit Pak, rata-rata. Jadi kalau ceramahnya sudah 20 menit pasti nanti ada yang nggak tahu. Tangannya itu selalu mana handphone gue, lihat handphone 7 menit Pak. Itu kata penelitian, mudah-mudahan kita juga tidak jauh. Nah ini mari kita lihat angker kita, pusat kita itu ya di sini Presiden. Dan Presiden itu selalu mengatakan ini harus dimanfaatkan sekaligus diwaspadai. Jadi teknologi itu kayak pisau, harus dimanfaatkan tapi juga waspada. Radio